Diguyur hujan selama 3 jam, 2 desa di Kecamatan Dondo Toli-Toli diterjang banjir. Raden, sapi seberat 895 kg, hewan kurban dari Presiden untuk warga Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Halo pemirsa, senang sekali kita jumpa lagi dalam program Sulawesi Tengah hari ini, edisi Jumat 1 Juli 2022. Kami juga mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-76 Kepolisian Republik Indonesia yang jatuh pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Menpan RB Republik Indonesia Bapak Cahyokumolo yang meninggal pada pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan tentunya keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Kami akan hadirkan beragam informasi bersama saya Julius Efraim. Dan saya Dian Merdekawati. Kita jelang Sulawesi Tengah hari ini selengkapnya. Saudara, kami awali informasi dalam segmen aktualita berikut ini. Dari Toli-Toli kita awal informasi pertama akibat diguyur hujan lebat pada Kamis 30 Juni 2022 sore. Sedikitnya 2 desa di Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah diterjang banjir. 2 desa yang diterjang banjir tersebut yakni Desa Tinabogan serta Desa Malomba. Saudara, Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Sulawesi Tengah terus mendalami dugaan perkara korupsi di perusahaan daerah air minum Ogo Malane. Dari hasil pengumpulan bahan keterangan sebanyak 14 orang diperiksa sebagai saksi. Ke informasi lainnya pemirsa, Hari Bayangkara atau dikenal dengan Hari Ulang Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juli. Pada perayaan Hari Raya Bayangkara tahun ini usia Polri telah menginjak 76 tahun. Tentunya banyak harapan yang diinginkan dari masyarakat untuk Kepolisian Republik Indonesia. Berikut liputannya untuk Anda. Pengawasan hewan ternak pada H-10 Idul Adha mulai diperketat oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sigi. Ini dilakukan agar hewan ternak yang dijual untuk kebutuhan kurban bebas dari gejala penyakit mulut dan kuku. Anda kembali bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini. Kami lanjutkan informasi masih dalam segmen aktualita. Saudara, Gubernur Sulawesi Tengah memberikan bantuan hewan kurban bagi masyarakat Kota Palu. Bantuan sebanyak beberapa ekor sapi kurban itu diserahkan melalui sejumlah pengurus masjid yang ada di wilayah ini. Jelang hari Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Sulawesi Tengah hari ini. Selanjutnya informasi penting lainnya kami hadirkan dalam segmen advertorial berikut ini. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Stasiun Sulawesi Tengah atau LPP TVRI Sulteng berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penandatanganan kerjasama. Hal ini untuk memberikan informasi kepada khalayak luas terkait seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam membangun wilayahnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini dan selanjutnya pemirsa kami akan buka segmen aspirasi masyarakat bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi terkait kebijakan publik ataupun juga pengambilan keputusan gitu yang diambil pemerintah ataupun juga pemerintah kabupaten kota lainnya.
Ya, pemirsa, seperti biasa dalam segmen aspirasi masyarakat, Anda dapat menyampaikan aspirasi Anda ataupun saran, dan juga apabila Anda ingin menyampaikan kondisi di sekeliling Anda, di kabupaten, di Kota Palu, ataupun kondisi di Sulawesi Tengah, Anda dapat menyampaikannya melalui line telepon yang tertera di layar kaca Anda di 0451 452 414. Ya, baik, dan tentunya berbagai informasi telah kami hadirkan untuk Anda begitu Dian di 1 Juli 2022 ini adalah hari pertama begitu di bulan yang baru ya. Dan hari ini sangat spesial sekali karena bertepatan dengan peringatan atau perayaan Hari Bayangkara ke-76 Polri. Benar. Ya. Ya, Hari Bayangkara ke-76 Polri pada tahun ini mengangkat tema yaitu Polri Presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ini seiring dengan sejalan dengan mendukung program pemerintah yang mulai melakukan pemulihan ekonomi nasional pasca adanya pandemi COVID-19. Ya, dan tentunya kami, kerabat kerja dan seluruh manajemen dari TVRI Sulawesi Tengah, sekali lagi mengucapkan selamat untuk hari ulang tahun atau Hari Bayangkara begitu, Polri ke-76 tahun di 1 Juli 2022. Namun Dian, hari ini pun juga kami mendapatkan informasi duka cita begitu bahwa Menpan RB Republik Indonesia Bapak Cahyokumolo pada pukul 11.10 waktu Indonesia Barat tadi meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Dan tentunya ini kembali kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa. Benar. Ya, semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan. Amin. Iya, benar Julius. Dan selagi menantikan Anda untuk bergabung bersama dengan kami pemirsa untuk Anda menyampaikan aspirasi Anda, kami telah menghadirkan sejumlah informasi yang telah Anda simak tadi dalam segmen aktualita pada hari ini. Ya, baik. Dan kemudian diantaranya itu ada berita mengenai Hari Raya Kurban tentunya, mengenai hewan kurban yang tentunya dilakukan pemeriksaan dan juga pengawasan agar terhindar dari wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku. Ya, dan ini memang wabah PMK ini terus masih menjadi momok begitu ya dari peternak hewan ruminansia begitu, khususnya sapi, kemudian kambing, apalagi ini menjelang Hari Raya Idul Adha yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan jatuh pada tanggal 10 Juli. Benar. Ya, 2022 itu pada hari Minggu begitu atau Ahad. Dan ini tentunya pengawasan secara ketat akan terus dilakukan secara intensif oleh dinas terkait untuk kemudian mengawasi penjualan hewan kurban agar wabah ini tidak ada deteksinya begitu di Palu, Sulawesi Tengah, dan semoga pun juga yang merayakan nanti ini bisa mengkonsumsi hewan ternak tersebut dengan atau mengkonsumsi daging ini dengan baik begitu yang dipastikan sehat tentunya bagi masyarakat. Dan juga yang bagian yang sangat diawasi oleh pemerintah diantaranya seperti bagian hati yang rentan begitu dengan adanya cacing hati yang dipastikan ini dapat diberikan kepada masyarakat dengan kondisi yang baik untuk dikonsumsi. Berkenaan mengenai hewan kurban, Julius dan juga pemirsa, ada yang menarik bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan hewan kurban yang dinamakan Raden yang merupakan hewan sapi berjenis Brahma. Ya, dengan berat 895 kg. Baik, dan ini diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk warga Sulawesi Tengah begitu ya. Jadi namanya Brahman begitu ya. Ya, namanya Raden. Namanya Raden, jenisnya Brahman begitu ya. Benar. Baik, tentunya ini satu apresiasi begitu dan satu ucapan terima kasih kami kepada pemerintah Republik Indonesia begitu. Bahkan juga tidak hanya pemerintah pusat begitu yang sangat peduli akan adanya pemberian satu hewan ekor kurban atau hewan kurban begitu kepada warga Sulawesi Tengah. Gubernur kita juga Rusdi Mastura pun juga turut untuk memberikan hewan kurban begitu ya. Betul. Ini ya dari Gubernur Sulawesi Tengah. Ada dua hewan kurban yang diberikan kepada masyarakat yang diserahkan di masyarakat Kelurahan Nuno. Betul, dan juga di Kabupaten Parigi Motong begitu ya. Dan ini informasi yang kami hadirkan tadi, warga sangat gembira begitu menerima bantuan sapi kurban dari Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Haji Rusdi Mastura. Kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada pemerintah yang begitu memberikan perhatian akan atau jelang Hari Raya Idul Adha di 10 Juli 2022 mendatang. Iya, pemberian hewan kurban sendiri juga Julius di Kelurahan Nuno diberikan atau diserahkan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Vera Rompas Mastura yang bertempat di Masjid Jami
Babu Rahman, maksud kami, dan Pondok Pesantren Putra Muhammadiyah Kelurahan Nunu. Baik, kami membuka line telepon di 0451 452 4414. Anda ingin bergabung bersama kami di segmen aspirasi masyarakat, Anda sekali lagi dapat menyampaikan informasi terkait kebijakan publik yang mungkin harus dikritisi begitu ya, ataupun juga pengambilan keputusan yang kemudian harus diberi masukan, ataupun juga Anda ingin memperbarui informasi di lingkungan sekitar Anda, ya, apalagi ini mungkin menjelang ini weekend gitu ya. Iya. Ya, ini menjelang di akhir pekan ya. Betul. Sudah tidak terasa Besok sudah akhir pekan. Ya, di akhir pekan begitu di tanggal 1 Juli, atau mungkin ingin mengucapkan juga selamat Hari Bayangkara. Ya. Ya, kami buka line telepon, masih ada beberapa menit ke depan untuk segmen ini. Benar Julius, tentunya saudara, suara Anda akan didengar oleh seluruh pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, dan juga aspirasi Anda dapat didengar oleh pihak terkait untuk dapat ditangani begitu. Ya, betul. Dan kemudian nanti kami akan bisa bahasnya di program-program dialog kami. Benar. Begitu. Ya, Dian ya. Ya, berkenaan mengenai weekend tadi, mengenai perjalanan keluar kota, kita harus waspada karena memang cuaca saat ini terjadi anomali cuaca begitu Julius, diantaranya tadi seperti di Toli-Toli, ada 2 desa di Kecamatan Dondo, Toli-Toli diterjang banjir. Dan tentunya kami juga turut prihatin gitu atas peristiwa yang menimpa warga Toli-Toli, terutama di 2 desa tersebut tadi ya. Semoga tentunya kasus ini bisa cepat, atau masalah ini begitu bisa terselesaikan dengan baik, adanya bantuan juga dari pemerintah setempat begitu. Ya. Nah, ini berkaitan juga dengan weekend begitu. Tadi saya pikir Dian ini mau ajak saya jalan-jalan. Ya, karena ini biasanya udah weekend begini, biasanya udah planning itu udah kemana-mana begitu ya. Nah, tentunya kalau jalan-jalan jangan lupa perhatikan hal-hal yang harus disiapkan kalau kita ingin berkendara, khususnya untuk pengguna roda 2 ya tentunya. Betul. Karena kadang hujan, kadang tiba-tiba terang hujan, begitu ya. Baik, dan pastinya kita masih terus harus menjaga protokol kesehatan, Benar Dian, sekali begitu itu, ya, walaupun memang sudah ada himbauan dari pemerintah bahwa untuk di luar ruangan ini sudah boleh membuka masker, namun tidak dikhususkan untuk yang menderita penyakit komorbid begitu ya, atau lagi lansia begitu ya, dalam usia lansia tetap menggunakan masker. Jadi ada pemirsa yang mungkin sudah merencanakan weekend Anda mau ke pantai, ke gunung, ya, ke bukit, keluar kota begitu. Betul. Nah, planningkan, agendakan dengan baik sehingga perjalanan Anda bersama keluarga, orang-orang tersayang bisa menyenangkan dan kembali nanti ke Palu lagi ya. Betul Julius, tentunya tentang penyebaran COVID-19 yang belum usai ini, dengan adanya beberapa temuan subvarian Omikron BA4 dan BA5 di beberapa negara, tentunya kita tidak boleh lengah pemirsa dengan tetap menggunakan masker di dalam ruangan. Betul sekali. Nah, ada yang menarik juga Dian, tadi sudah dilakukan penandatanganan MOU atau Memorandum of Understanding LPP TVRI Sulawesi Tengah, ya, bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Tadi kita melihat begitu ya. Kemudian juga ini dari Setdaprov Bapak Faisal Mang pun juga ikut menandatangani begitu. Ya, ini tentunya untuk memberikan informasi, tayangan, edukasi yang lebih baik lagi, yang lebih menarik lagi begitu untuk ditonton halayak ramai atau TVRI atau warga pemirsa TVRI Sulteng begitu ya. Benar, tentunya dengan adanya MOU ini bisa sejumlah kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi itu dapat tersampaikan kepada pemirsa, dan pemirsa pun juga dapat teredukasi. Dapat teredukasi. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan tugas yang baru untuk Kapolres Morowali yang lama, yang saat ini kemudian akan bertugas di Polres Gorontalo Kota, ya, dan selamat mengemban tugas yang baru begitu untuk Kapolres Morowali yang baru begitu ya. Tadi sudah dilakukan sertijab di ruangan, salah satu ruangan di Polda Sulteng, dan dihadiri oleh Bupati Morowali Dr. Randus Taslim tadi menghadiri. Ya, benar Julius. Ya, pemirsa, kembali kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam segmen aspirasi masyarakat ini di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda saudara di 0451 452 414. Dari KPU Kota Palu juga sudah menetapkan pemilih berkelanjutan ya. Ini sebanyak 251.636 pemilih jelang pemilu 2024. Memang tidak lama lagi nih Dian. Pesta demokrasi akan kita lakukan, akan kita rayakan bersama begitu ya. Dan yang menarik di 2024 nanti ini semuanya akan terjadi bersamaan, baik Pilpres, kemudian juga Pileg, Pilkada. Jadi benar-benar kita akan merayakan demokrasi Indonesia akan dilihat di situ, dan kemudian melahirkan pimpinan atau pemimpin-pemimpin yang baru nanti. Jadi pastikan 256.636 pemilih ini harus menggunakan surat suara Anda nantinya. Hak pilihnya. Tentunya kita harus menggunakan hak pilih itu ya, jangan hanya kita buang percuma seperti itu, karena ini adalah momen yang sungguh baik begitu, karena ketiga momen besar tadi bertemu ya, diantaranya Pilkada, Pileg, dan Pilpres juga Pilpres. Baik, jadi 2024 tidak lama lagi begitu ya. Bahkan kalau kita melihat juga berbagai tayangan di TV-TV nasional begitu ya, kita melihat ini sudah mulai
apa ya istilahnya ya? Sudah mulai panas. Panas atmosfernya begitu ya. Karena berbagai koalisi partai ini kemudian sudah dilakukan, bahkan partai-partai juga sudah mulai mengusung beberapa calon, khususnya kalau kita bicara ini tentang Pilpres begitu ya. Sudah ada nama-nama yang menurut elektabilitas ini kayak sepertinya layak begitu untuk meneruskan langkah Presiden Joko Widodo begitu ya. Ya, kita berdoa saja tentunya semoga apa yang menjadi persiapan dari KPU, dari Bawaslu ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan tentunya ini bisa sebagai bentuk demokrasi untuk Indonesia. Ya, betul Julius. Dan juga informasi lainnya tadi ada sejumlah mahasiswa yang mengikuti BIMTEK Literasi Digital oleh HMI Kohati Batkul Sulawesi Tengah. Ini bersama KPID ya? Iya, betul. Bersama KPID Sulteng Indonesia Daerah Sulawesi Tengah gitu. Karena kalau kita bicara tentang literasi digital, ini memang arahnya modernisasinya ke sana begitu ya. Karena kita biasanya pun juga akhir-akhir ini sering menayangkan program-program dialog kami begitu pemirsa, memang semuanya serba digital begitu. Termasuk literasi yang kalau dulu kita sepertinya membaca buku begitu ya, berhalaman-halaman. Kalau sekarang tinggal pakai gadget begitu ya, kita sudah punya buku online untuk kita baca. Betul Julius, tentunya literasi digital ini menghadapi begitu banyak tantangan, diantaranya hoax yang banyak tersebar, dan juga kalau masyarakat tidak diberikan pemahaman sejak dini, kita bisa masuk dalam kondisi yang tidak diharapkan, termakan oleh berita-berita yang tidak dapat dipercaya. Nah, makanya ada jargon yang mengatakan saring sebelum sharing begitu ya. Saring sebelum sharing. Ini apalagi kalau berkaitan nanti 2024 nih. Ini banyaknya berita hoax, banyaknya berita hate speech, ujaran kebencian, ini pasti akan mewarnai berbagai jagat sosial media nantinya. Ya, betul Julius, itu yang perlu kita waspadai itu juga, makanya yang menjadi harapan dari KPID tadi bersama dengan HMI Kohati Batkul Sulawesi Tengah. Iya, dari Toja Unda-Unda juga tadi ada peringatan Abnaul Khairat gelar Pawai Akbar memperingati milad ke-92 Al Khairat begitu ya. Dan itu informasi-informasi yang sangat berharga sekali, beragam informasi ini dihadirkan dari berbagai kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah gitu Dian. Baik, kami ucapkan terima kasih, kami akhiri segmen ini ya, dan kami tentunya akan hadirkan segmen ini setiap hari di program Sulawesi Tengah. Hari ini Anda dapat bergabung bersama kami di Aspirasi Masyarakat selanjutnya. Kami lanjutkan informasi dalam segmen Klik Sulapah berikut ini. Saudara, informasi dari Gorontalo tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Sulawesi Tengah hari ini. Kembali kami mengajak Anda untuk segera beralih dari siaran analog ke siaran digital untuk mendapatkan hasil yang jernih, bersih, dan canggih. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dian Merdekawati. Dan saya Julius Efrain. Pemirsa, kami terus himbau Anda untuk selalu jaga kesehatan Anda dengan melakukan protokol kesehatan. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Ya, mantap. Oke, aman thank Dian you, ya. Kak.